Tawali Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembukaan, kita tumpangkan kepada yang pertama tadi. Kita langsung saja ujian kompre. Ini ujian kompre yang terakhir ini kalau tidak salah dengan Bapak Asrizal. Iya Pak. Sebenarnya Pak Asrizal sekarang di mana Pak? Lagi di sekolah Pak. Di mana itu Pak? Di SDN 08 Morapingai, Kabupaten Solo. Kabupaten Solo. Ya. Oke. Oh, berarti di jam sekolah sekarang Pak? Iya Pak, ini memanfaatkan wifi sekolah juga Pak. Oh gitu ya. Iya. Di Muaropingai. Nah, ini nama-nama Asmaul Husna ini untuk di kelas berapa ini Bapak sampaikan? Di kelas 5, pelajaran kedua, semester 1. Semester 1. Ya, sesudah surat Atin Pak pelajarannya. Setelah? Surat Atin. Oh, sesudah surat Atin. Oh, sesudah surat Atin langsung ke Asmaul Husna. Langsung ke Husna. Oh, gitu ya ya. Oh, berarti dia langsung beda berarti di fikir itu Pak ya. Kalau surat Atin seperti surat-surat atau surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Kafirun gitu ya. Atin. Ya, Pak. Itu kan dia uraiannya terkait dengan apa kalau An-Nas, Al-Falaq ada bagaimana cara berlindung kepada Allah gitu ya. Kemudian kalau surat Atin ini Allah bersumpah dengan apa namanya itu? Tin dan zaitun, wa turi sinin wa hadzal baladil amin gitu kan. Ya, ya Pak. Kemudian dilanjutkan oleh ayat bahwa sesungguhnya Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian dikembalikan kepada tempat yang serendah-rendahnya, gitu ya. Ya Pak. Nah, setelah itu baru belajarnya Asmaul Husna. Ya, masuk beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Oh, beriman kepada Allah dengan mengenal Asmaul Husna. Oke. Nah, beriman itu apa itu Pak? Iman itu adalah dibenarkan oleh hati, diucapkan oleh lidah, dikerjakan oleh perbuatan. Oke, berarti ada 3 kriteria ya? Ada 3 kriteria, Pak. Ada 3 kriteria. Ya. Ada iman, gitu ya? Ya. Ada iman. Iman itu apa namanya itu? Membenarkan di hati. Membenarkan di hati. Kemudian mengucapkan dengan lidah. Mengucapkan dengan lidah, membenarkan dengan hati, dan mengerjakan dengan amal perbuatan kita. Perbuatan. Oke, itu yang iman. Ini dia dalam bentuk hafalan kepada siswa. Bagaimana ini, Pak? Tuntutannya gimana ini? Oke, dua-duanya, Pak. Tuntutannya ada yang sifatnya nanti pengetahuan, kemudian juga hafalan. Pengetahuan kan dan seperti yang Pak tanya tadi kan mengenai pengertian Asmaul Husna. Ya. Kemudian jumlahnya kan sudah ada di buku paket pegangan anak, sudah ada Pak. Oh, sudah ada itu ya? Ada. Ya. Nah, kemudian hafalannya Pak, ya hafalannya masuk kita uji itu Pak sampai 99. Oh, hafalannya sampai 99. Oke. Nah, itu terkait dengan apa tadi? Asmaul Husna. Oh iya, Asmaul Husna. Kemudian setelah diajarkan lagi. Ini proses mengajarkannya lagi. Bagaimana cara Bapak mengajarkan Asmaul Husna ini ke siswa kelas apa? Di LPP kita sudah menyusun langkah-langkahnya, Pak. Yang pertama, kita membuat diskusi anak. Setelah diadakan diskusi, dikelompokkan anak, kemudian diberikan materi atau silakan dibuka buku paketnya. Di situ anak nanti akan menemukan pengertian-pengertian. Kemudian juga kita tampilkan lembaran gambar Asmaul Husna mulai dari 1 sampai 20. Nah, setelah itu juga kita memutarkan video tentang pembelajaran Asmaul Husna. Jadi dari video ini nanti anak-anak itu bisa mengucapkan berulang-ulang sambil kita perhatikan bacanya, Pak. Kemudian diberikan waktu kepada mereka untuk menghafal semaksimal mungkin dengan waktu yang tersedia. Setelah itu baru kita berikan semacam evaluasi lisan. Kita berikan lembar observasi kepada mereka. Siapa di antara kelompok mereka yang terbanyak hafalannya, kita berikan reward atau kita berikan hadiah.
Baru terakhir kita berikan evaluasi, Pak. Oke, berarti dalam menyampaikan ke para siswa terkait dengan Asmaul Husna ini, ada satu antara lain melalui video tadi juga ada gitu Pak ya? Ya, ada video. Nah, melalui video, dan itu mungkin melalui apa sebagaimana yang Bapak sampaikan di awal, di video itu mungkin ada cara atau teknik menghafalnya, sehingga siswa menarik untuk menghafalnya seperti melalui apa namanya tadi, irama atau lagu yang Bapak sampaikan tadi gitu ya? Iya Pak, gerakan tangan. Mungkin bisa jadi melalui itu siswa secara tidak langsung ketika membaca atau apa namanya itu menghafal itu dia sudah hafal gitu kan? Iya Pak. Nah, ini itu kan cara, karena kalau dihafal satu-satu kan sulit, ini 99 gitu kan? Iya Pak. Nah, kalau dihafal satu-satu, mana yang urutannya? Ya Allah, ya Rahman gitu kan? Ya. Ini mana lagi yang sudah itu gitu kan? Ya. Kalau dihafal satu-satu kan bisa jadi antara satu dengan yang lain beda hafalan siswa, karena kalau dari apa gitu kan? Tapi kalau dia ada dengan melalui video, mungkin dipikir itu di apa itu kan ada urutannya gitu kan? Ya. Ada urutan, lalu di bawah bagaimana cara menghafal yang mudah. Itu kan salah satu metode juga cara menyampaikan gitu kan? Iya Pak. Kalau nanti harapan itu tentu atau targetnya ada target supaya siswa hafal semua nama-nama Asmaul Husna ini gitu ya. Iya Pak. Nah, kalau itu, nah kemudian setelah melalui apa tadi video, kemudian ada uraian dari pengertian apa itu Asmaul Husna dari buku gitu ya. Iya Pak. Nah kemudian ketika sudah mulai dicoba oleh siswa untuk menghafalnya gitu ya. Nah, yang namanya bacaan, tentu kadang bacaan siswa ini perlu kita juga dengar gitu ya. Apakah sudah betul bacaannya Ar-Rahmannya sudah betul atau belum gitu ya. Ar-Rahimnya sudah betul atau belum gitu kan. Mungkin dia sudah bisa karena mendengar di video atau di apa tadi, dia bisa mendengar, dia bisa menghafal, tapi mungkin dipikir di sisi lain kita juga perlu mendengar bacaannya gitu ya. Iya Pak. Nah, kalau yang ini bagaimana kira-kira Pak? Kalau nanti ada salah bacaan siswa, Bama gitu ya? Ketika kita mengampilkan gambar Asmaul Husna itu melalui melalui PPT kita, itu kan sudah tergambar di situ Pak. Nah, lalu kita ulangi atau kita bacakan dulu, diikuti oleh anak secara bersama-sama. Contohnya kan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi sudah ada tulisannya yang betulnya Pak. Al-Malik, Al-Quddus. Setelah itu baru kita minta anak itu untuk mengulanginya. Ulangi secara bersama, kemudian kita ulangi, kita berikan kepada kelompoknya atau satu orang atau dua orang untuk mengulangi bacaan kita. Jadi kalau seandainya salah, disitulah kesempatan kita untuk membenar yang salah tadi Pak. Oke. Nah, sudah mendekati akhir ini. Kalau seandainya ini ada juga tuntutan apa namanya itu siswa harus hafal terjemahannya gitu ya. Ar-Rahman itu apa artinya gitu ya? Ar-Rahim itu apa artinya? Al-Malik, Al-Quddus. Yang terjemahannya Pak di Pembelajaran 2 itu tuntutannya hanya 4 poin Pak. Ya. Yang pertama itu Al-Hayyu. Ya. Allah Maha Hidup. Kemudian Al-Mumit, Allah Maha Mematikan. Kemudian yang ketiga Al-Qayyum, Allah Maha Mandiri, dan yang terakhirnya Al-Ahad, Allah Maha Esa. Nah, untuk di gambaran kita tampilkan itu sudah ada langsung artinya Pak. Jadi kita untuk memberikan arti terjemahannya fokus pada yang 4 ini saja. Sesuai dengan materi yang ada. Terjemahannya fokus ya? Yang 4 saja Pak, sesuai dengan materi. Oh gitu. Kalau terjemahannya fokus yang 4 saja gitu Pak ya? Iya Pak. Berarti yang 95 belum ya? Sebagiannya kan sudah ada di kelas 3-nya Pak. Sebagian sudah ada di kelas 3. Kelas 3 itu apa saja itu Pak? Yang maksudnya dari terjemahannya Asmaul Husna itu sudah ada 10? Lupa ya Pak. Lupa yang Oke. Tapi targetnya sampai kelas 6 harus hafal apanya? Ada itu? Ya, semuanya Pak. Karena Bapak sampaikan di kelas 4 ada. Ya, kelas 5 lanjut ada. Gitu ya? Ya, lanjut. Kelas 6 berarti mungkin ada juga kelas 6. Kelas 6 tentang Asmaul Husna ini. Terjemahannya khususnya gitu ya? Ada kalau nggak salah Pak. Ada? Di semester 1 mesti ada. Oke. Karena ini dipikir yang 4 itu saja. Kenapa yang 4 gitu ya? Al-Hayyu itu dia tadi ya? Iya Pak, sesuai dengan Al-Hayyu gitu kan? materi Pak ya.
Ya, empat saja yang difokuskan terjemahannya gitu ya. Tentu menjadi apa bagi kita kan? Kenapa empat Iya. saja gitu kan? Kenapa yang lain tidak gitu kan? Karena Sementara dihafal, materinya di KD ini kan yang 4 itu, Pak. Jadi kalau seandainya nanti semuanya, takutnya nih yang 4 ini tak terkuasai oleh anak. oh gitu ya ya. Oh jadi KD-nya 4 gitu ya? 4. Oh iya iya. Tapi mungkin nanti jadi tanda tanya juga itu. Kenapa 4 gitu ya? Kenapa tidak 5? Kenapa tidak 10 gitu ya? Oh, Iya. iya, Pak. Apa-apa di antara alasan 4 itu kan? Karena nanti Ya. pertanyaan bisa jadi di terjemahan yang lain gitu kan? Al-Quddus itu apa terjemahannya gitu ya? Tapi kalau seandainya orang buat soal, Pak, tentu tidak kelari dari kisi-kisinya. Iya iya iya. Nah, kalau seandainya lari berarti orang pembuat soal yang tidak baca kisi-kisi, ya, Pak. Oh gitu ya ya. Oh berarti dia soalnya sesuai itu saja. Ya, sesuai itu, Pak. Oke. Oh berarti tidak, kalau seandainya 4 mungkin tidak terlalu berat gitu ya. Ah, tidak terlalu Tapi yang berat. penting kalau hafalan sekaligus nulis ini. Hafalan untuk sekaligus, Pak, cuma berapa kemampuannya. Ya. Jadi yang waktu yang ada. Kita kalau di kelas 4 itu kan belum menargetkan semuanya, Pak. Ya, Anda maksudnya tulisan sekaligus iya ini tuntutan kepada siswa Anda. Enggak ada Tulisan kita itu maksudnya bagaimana menulis yang pertama itu apa kira-kira itu, Pak? membaca, Apa Pak. tadi Asmaul Husna yang pertama? Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman. Bagaimana menulis Ar-Rahman itu? Ada tuntutannya, permintaannya? Enggak ada, Pak. Enggak ada ya? Enggak ada. Kalau di materi ini enggak ada, Pak. Enggak ada. Kita hanya memfokuskan kepada membaca dan hafalan. Bapak ada di apa? Bersama Bapak ada pena, ada kertas? Ada, Pak. Ada. Minta tolong dibuat 5 saja, Pak. Jadi tulis 5 Asmaul Husna, boleh yang Bapak terserah yang mana yang apa. Sudah, Pak. Udah, bisa di apa, Pak? Ditampilkan ke layar. Ini, Pak. Bisa. Agak kabur dia, Pak. Coba dia di agak ke atas kan sedikit, Pak. Oke. Kalau ini Ar-Rahim. Oke ya. Agak kabur juga, agak blur juga dia. Ar-Rahim tadi yang terapa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Pak. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Oke. Al-Malik, terakhir Al-Malik. Al-Hayyu, Ya. Al-Mumit. Oh gitu ya. Tapi agak blur juga dia, agak kabur juga pas apa? Di pandangan apa, Pak? Cahaya, Ya. gitu, Pak. Oke. Oke baik. Al-Qayyum gitu ya, ya. Oke. Ya, Pak. Ya, oke baik. Baik, Pak. Berarti itu apanya ya? Nanti pengetahuan tulisan juga permintaan gitu ya. Permintaan tuh kadang yang betulnya Al-Qayyum itu Ar-Rahman itu yang mana tulisannya gitu ya. Nah, kadang dipikir mungkin kadang di pilihan berganda itu ada yang apa nama itu? Dia hampir-hampir mirip gitu ya. Iya, iya. Nah, lalu yang mana yang betulnya mana tahuan itu ada permintaan seperti itu mungkin gitu ya. Sampai seperti itu permintaannya Pak, bukan Pak? Sampai tulisan itu ke siswa enggak? Iya, Pak, ada tuh, Pak. Nah, ada ya. Oke.
Ya, Tulisan berarti yang benarnya, bacaannya, ya, Pak. oke. Berarti sejalan itu apa yang terfikir karena ketika menghafal tentu sebaiknya ada tulisan juga diiringi kan itu gitu ya. Apalagi ini adalah nama-nama apa Asmaul Husna itu kan. Iya, ya, Pak. Nah, oke. Itu dulu mungkin Oke ya Pak. Pak Pak, di EPP itu ada tugasnya Pak. Mungkin itu ya, tugasnya Pak. ya, Di EPP-nya terakhir kan ada pemberian tugas. ya. Ada tuh Pak, baru ingat tugas menyalin Asmaul Husna. Ya, itu ya, Ya, ya ya, itu ya dia. Iya. Kalau menyalin itu sudah menulis gitu ya. ya, ya. Nah, itu ya. Karena ini terfikir aja gitu ya. Maksudnya ketika ini ada bahasa Arabnya diminta menghafal gitu ya. Ya, Tentu ada permintaan lain tidak hanya menghafal, menulisnya juga bagus ya. mana yang maksudnya Ar-Rahman itu bagaimana tulisannya. Nah, tentu perlu diperkenalkan juga gitu ya atau perlu di apa juga kepada para siswa. Itu Ya Pak. mungkin ada lagi yang Pak Marwan tambahkan kira-kira ada yang Bapak Pak Srizal sampaikan Pak. silakan. Pak Srizal. Iya Pak Srizal ya. Oke. Ada Pak Srizal. Apa selesai Pak? Nah, cukup ya. Ya, Oke, cukup. baik. Kalau cukup kita akhiri dengan sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Asrizal sudah boleh disimpan rekodnya? Simpan Ya. stop recording ya Pak. Ya.